Halo, assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian selalu punya kabar yang baik-baik ya, selalu sehat. Terus yang sakit juga segera sembuh, diangkat penyakitnya dan segera pulih kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang pasti aku juga kalian selalu dilimpahkan rezeki yang sebanyak-banyaknya dari Allah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah aku bisa sharing lagi kegiatan aku lewat konten-konten aku yang mungkin aku tayangnya itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Semoga aja aku tetap konsisten ya di hari-hari itu. Kegiatan ibu rumah tangga itu pasti kedebak-kedebuk kayak di pagi hari, tapi nggak aku record ya untuk bagian kedebak-kedebuknya. Ini aku record mulai dari masak. Yang pastinya ini aku nyiapin untuk sarapan. Tadi aku tuh goreng telur ceplok ya untuk anak aku, karena aku emang gak ada apa-apa lagi di kulkas, udah gak ada bahan masakan lagi kecuali kacang panjang. Tapi aku lagi mager untuk bikin tumis kacang panjang, dan kebetulan aku tuh kemarin bikin sambal teri tapi masih sisa banyak. Jadi udah aku ngide aja lah mau bikin nasi goreng. Dan bumbu-bumbunya aku gak tambah-tambahin lagi ya, cukup dari sambal terinya aja. Terus aku tambahin pakai kol, udah itu aja. Yang penting kayak gini udah nikmat, alhamdulillah ya. Nah lanjut, karena aku waktunya masih banyak. Kenapa? Karena anak aku tuh lagi main sama bapaknya. Jadi ini aku harus ya habis masak disempetin lah minimal untuk kompornya tuh dielap-elapin biar nggak berkerak gitu. Dan alhamdulillah ini udah mau 5 tahun ya aku pakai kompor ini tuh, karena rajin ya. Ya nggak rajin juga lah ya, lumayan lah untuk cuci-cuci bagian tungkunya, jadi alhamdulillah tidak berkerak. Nah sama kan kalian juga pasti sangat-sangat gatel ya tangannya kalau habis masak, pasti langsung beresin seperti aku ini. Dan ini kalian bisa lihat juga ya, alhamdulillah masya Allah tabarakallah, pemandangan yang sangat indah kalau misalkan anak lagi main sama bapaknya. Dan ini aku tuh seneng gitu, yang penting tuh anak aku udah dipegang sama bapaknya, mau rumah berantakan pun aku nggak apa-apa. Jadi tuh aku bisa leluasa untuk ruang geraknya ya, seperti beres-beresin kayak gitu. Nah ini kali ini tuh aku mau beresin mainan yang jarang kesentuh sama anak aku. Jadi tadi tuh aku udah ini loh bersihin kulkas, tapi ya karena cuacanya dari pagi udah panas banget, jadi aku nggak sempet record untuk bersihin kulkas, karena kan aku tadi belum pakai baju panjang-panjang gitu ya, belum pakai jilbab. Dan ini aku baru sempetin, oh ya udah lumayan ya untuk bikin konten gitu, aku record aja sekalian mumpung beres-beresnya tuh belum selesai. Nah ini aku selesai untuk beresin mainan yang satu itu ya, yang tangga susun bola itu. Terus untuk bagian di keranjang mainan ini nggak aku beresin yang begitu beres banget, yang penting enak aja gitu dilihatnya. Tadi tuh sebelum ke record tuh lumayan banget ya, aku tuh udah ngebersihin ya, ngelap-ngelapin beberapa mainan yang emang jarang dipegang gitu, karena kan dia kalau tiap ada mainan baru ya udah ingetnya tuh mainan baru, sampai mainan barunya tuh dibawa gitu ya ke kamar, tidur di bawah gitu, dan mainan lamanya dilupain. Tapi kalau misalkan aku nggak beliin mainan baru gitu, dia tuh pasti idenya banyak banget, pasti mainan yang lama-lama dia keluarin lagi. Jadi aku tuh punya perjanjian, kalau mau beli mainan baru, mainan lamanya tuh dikasihin ke orang atau ya udah dikurangin gitu. Terus dia kayaknya agak berpikir lagi ya, it's okay kalau misalkan ada yang rusak gitu baru dia buang, emang bener-bener buang baru dia bisa minta mainan yang lain. Tapi ya gimana ya, namanya orang tua tuh kayak sedikit kadang lulu gitu kalau lihat anak minta banget gitu mainan itu, terus apalagi di rumahnya belum punya, ya udahlah mau gimana, anak minta akhirnya dibeliin lagi ya, kayak ada rasa kepuasan dan kesenangan tersendiri ya menurut aku. Aku bukan tipe orang yang bapaknya boleh ibunya nggak boleh, enggak ya. Kalau bapaknya nggak boleh ya aku juga nggak boleh, kalau aku ngizinin suami aku juga ngizinin, dan sebaliknya kalau emang dari aku nggak boleh ya bapaknya juga harus satu suara. Jadi biar anak tuh nggak bingung, biar anak tuh oh iya papa sama mama aku tuh emang gak ngebolehin, bukan yang dari satu boleh satu nggak boleh, nanti dia jadinya cari pihak yang selalu ngizinin dia untuk ini itu gitu loh teman-teman. Pentingnya parenting biar anak tuh nurut ya sama orang tuanya. Begitu juga aku bilang ke nenek kakeknya, kalau aturan aku bilang nggak boleh ya udah nggak boleh.
Jadi ya udah nenek kakeknya itu nurut gitu, takut kan daripada nanti nggak bisa ketemu cucunya. Ya nggak lah, bercanda. Tapi alhamdulillah ya, pentingnya kita tuh kayak saling sharing gitu sama orang tua. Kita harus satu arah, satu jalan untuk mendidik anak biar anak tuh nggak bingung dan tetap pada rulesnya gitu ya. Mudah-mudahan aja kita selalu konsisten ya, amin. Oke, ini lanjut lagi. Aku tuh tadi udah bersihin kulkas juga ya, tapi bagian luarnya tuh belum. Jadi aku tadi alhamdulillah ya ke-record untuk bersihin di bagian luarnya. Karena besok tuh aku mau belanja mingguan gitu ya, terus mau food prep biar enak aja ditatanya. Jadi kulkasnya tuh dibersihin dulu atau dirapihin dulu. Ya minimal ada space gitu ya untuk taruh bahan-bahan masakan yang baru. Walaupun yang lama ya emang udah habis juga ya, tapi ya nggak apa-apa, biar enak aja gitu kalau bersih ya dan rapih. Oke, ini lanjut lagi. Aku tuh sebenarnya lumayan sering ya untuk ngelap-ngelapin meja ini, tapi entah kenapa ya, mungkin karena ada beberapa barang yang jarang banget kesentuh, jadi ya debunya tuh ada sampai ada sarang laba-labanya gitu. Nah ini kayak laptop ini ya, sampai 3 ini tuh nggak diapa-apain sama suami aku. Aku bilang jual aja coba gitu, tapi nggak tahu ya, pada dasarnya suami aku tuh bukan tipe orang yang suka jual-jualin barang. Beda ya sama aku, kalau emang bisa diuangin kenapa enggak gitu. Lagian kan itu barang nggak dipakai, untuk apa? Sampai aku tuh bilang sama suami aku, nggak boleh loh taruh barang-barang yang udah nggak mau dipakai terus ditumpuk-tumpukin gitu di rumah. Aku bilang gitu. Terus dia bilang iya tapi yang nggak tahu, tetap aja masih aja nih di sini. Katanya isinya ada kenang-kenangan kita gitu dulu zaman-zamannya pacaran. Ya udahlah, nggak apa-apa lah kalau misalkan masih fungsi ya. Tapi kan laptop ya namanya, makin lama ya makin fungsinya juga makin berkurang ya. Jadi ya udahlah, aku cuman ingetin aja, selebihnya itu hak suami aku untuk jual gitu, karena kan ini buat kerjaan dia juga ya dulunya. Sekarang kan dia lebih enjoy pakai komputer gitu, lebih cepet juga. Oke, sambil aku cerita-cerita ya, maaf. Jadi ini tuh aku full isi videonya tuh beberes ya teman-teman, karena aku emang udah ini loh pikirin dari malam, besok mau beberes gitu. Mumpung niat ya, soalnya dari malam tuh aku lihat itu kayaknya berdebu gitu. Ya udahlah, besok aku beresin gitu. Nah nggak lupa juga untuk bagian di ini ya, buku-buku anak aku. Jadi kayak untuk buku latihan, karena aku kan belum sekolah ya teman-teman. Dia tuh aku ikutin gimnastik, sama nanti insya Allah aku tuh mau cari-cari kayak judo gitu. Tapi ya itu baru niat aku sama suami aku. Untuk pelaksanaannya aku nggak tahu ya, kita kan hanya berencana, nggak tahu nanti. Maksudnya aku mau cari yang jodoh waktu dan tempatnya. Kalau tempatnya jauh juga kan sayang ya, maksudnya kayak capek dan anak tuh takutnya bosen di perjalanan, terus nanti udah nyampe tempatnya dia nggak mood gitu kan. Kita harus pikirin daya konsen anaknya juga, dan waktunya yang fleksibel gitu ya. Kalau tiba-tiba bapaknya ada kerjaan dan nggak bisa nganter, apalagi aku kan takut tuh udah nggak dibolehin naik motor sendiri gitu loh sama suami aku. Jadi ya udahlah, jadi aku nurut aja sama suami aku. Kecuali darurat ya, sebenarnya sih aku masih bisa lah, tapi yang nggak jauh dan nggak berani ke jalan-jalan besar teman-teman. Untuk mobil juga aku tuh nggak bisa sampai sekarang nyetir, padahal tuh aku udah latihan sama suami aku tuh mau kursus aja deh. Takutnya kalau misalkan latihan nyetir sama suami tuh malah makan hati ya. Padahal mah dia nggak bentak, tapi kita pikirnya tuh ngebentak gitu. Nanti malah yang ada emosi nggak jadi yang nggak bisa. Suami aku tuh ngedukung banget buat aku nyetir mobil sendiri, tapi akunya loh yang mentalnya tuh kayak ya Allah masih ciut banget. Kayak aku tuh ngebayangin kalau di jalan tuh kayak gimana ya. Nanti kalau misalkan macet terus diklaksonin orang-orang gimana? Aku tuh takut. Nanti ya next kalau misalkan aku dapat info udah berani apa belum dari dalam hati aku pasti infoin ke kalian. Mudah-mudahan aku bisa bisa nyetir ya, terus jagolah nyetirnya gitu, biar kedepannya tuh enak ya, akomodasi kedepannya mobile gitu, biar misalkan pas suami aku lagi kerja aku bisa sama anak aku kemana gitu, nganterin anak aku sekolah ya.
Oke, ini lanjut. Tadi aku udah bersihin di lemari sepatu juga ya teman-teman. Terus ini ternyata suami aku, ini masya Allah ya, kayaknya sih tahu tuh ada sampah banyak. Terus akhirnya disapuin. Terus aku bilang udah nggak usah sama dede aja gitu. Aku bisa gitu. Soalnya aku tuh kadang kalau misalkan dirungsingin tuh malah nanti mager. Terus takutnya tuh nggak sesuai sama keinginan aku ya teman-teman. Kayak misalkan kurang bersih atau naruhnya tuh salah, daripada nanti kerjaan 2 kali kan. Ya udah aku bilang nanti aja, kalau misalkan aku minta bantuan baru dibantu ya gitu. Terus suami aku lanjutin kerjaannya sebentar sambil bolak-balik nemenin anak aku main ya, kayak gini lah, bolak-balik aja dari ruang kerjanya ke anak aku gitu, nemenin kayak bikinin Lego. Nah ini aku karena tadi kan abis ini ya bersihin kulkas, terus banyak tisu juga, terus aku buang aja lah di lantai biar nanti sekalian aku sapu-sapu. Jadi menurut aku ya kalau bersihin lagi niat banget tuh kayaknya semua barang pengennya dibuang-buang gak sih teman-teman, gitu kayak ini apa sih buang, ini apa sih buang gitu. Padahal mah sebelumnya disayang-sayang gitu ya. Tapi gimana ya kalau sudah tidak berfungsi dan emang udah gak layak ya lebih baik dibuang ya teman-teman. Nah ini aku lanjut lagi ya untuk bersihin di bagian sofa. Jadi ini tuh aku udah siapin baju dan skincare untuk anak aku mandi ya. Tapi anak aku tuh masih belum mau mandi, katanya mau bikin Lego dulu gitu. Ya udah aku tungguin sampai dia mau ya, jangan dipaksa gitu. Nanti juga dia pasti mau mandi, ngerasa panas, gatel tuh pasti mandi. Ya dia masih pakai popok ya. Padahal itu dia tuh udah nggak pakai popok teman-teman, dia tuh udah lulus toilet training ya. Tapi aku kalau malam tuh masih suka pakein dia popok, takut aja kelepasan. Tapi alhamdulillah masya Allah anak aku belum pernah sama sekali ngompol semenjak dia lepas pampers itu. Tapi nggak apa-apa ya, namanya ibu-ibu kayak udah pikirannya tuh kemana-mana gitu, takutnya nanti kasurnya basah terus meninggalkan jejak yang tidak enak dipandang ya teman-teman. Jadi ya udah untuk persiapan aja, jaga-jaga aku masih pakein dia diapers kalau di tiap tidur malam aja. Oke, ini aku lanjut lagi ya, masih sambil beres-beresin mainan anak aku. Aku bilang kalau ini udah nggak dimainin, mami beresin ya gitu. Dia bilang oke, dia mainin yang lagi dia mainin aja. Sambil ini tuh sampai aku tuh liatin ini ya acara YouTube tentang rumah-rumah gitu. Kalau setiap lihat tentang rumah-rumah tuh aku jadi kepengen terus ya, nggak apa-apa ya sambil disolawatin, sambil nabung juga. Kapan itu waktunya kita nggak tahu ya. Sebenarnya tuh bukan karena mungkin dananya misalnya ada tapi emang waktunya belum cocok, atau emang dananya nggak ada waktunya ada gitu ya. Karena kan kita tuh nggak bisa sesuai keinginan kita ya. Karena aku tuh pindah dari rumah tuh ya ada 1 dan 2 hal yang belum bisa gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, ini karena sudah di bagian sini dan artinya beres-beres aku tuh udah mau selesai. Nah ini aku tuh lumayan lupa ya kalau di bagian kolong tuh udah berapa hari ini belum aku sapuin. Jadi ya udah aku sapu-sapuin dulu dan ternyata nggak begitu kotor ya. Karena aku tuh setiap malam seringnya aku vakum biar nggak mengganggu skincare aku ya teman-teman. Tapi kalau untuk malam beberes terus aku rasa nggak perlu di record ya, aku nggak record ya. Biasanya aku tuh kerjaan rumah udah selesai semua di sebelum maghrib gitu, atau ya sebelum isya. Pokoknya sebelum anak aku masuk kamar untuk tidur malam tuh ke pekerjaan rumah tuh udah aku bersihin semua gitu. Nanti kalau misalkan ada makan malam suami aku gitu paling cuma 1 piring atau 2 piring ya, kadang suami aku nyuciin sendiri gitu, atau besok paginya aja lah. Yang penting untuk rumah udah beres semua. Oke teman-teman, karena videonya udah selesai, udah nyapu sampai sini dan aku mau langsung buang ke tempat sampah. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa tonton video aku selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum.